dalam awal-awal kitab ini dijelaskan bahwa silatu itu nyambung, silah itu nyambung, rahim itu sanak raket. Ketika ada Mbah Hasyim, ada Mbah Fakih, santrinya sowan. Nah, mboten Mbah badhe laporan. Apa Cung? Kentongane sampun kula delikne. Konangan ternyata diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Kilatan Podcast Ngaji Kitab Turos Nusantara. Hari ini Ale poso ale pire? Aku masalah durung mulai blas lho. ya poso no. Ya apa? Sahur kok gak poso. Ya saking menikmatine, saking syukure. Kamu ro berita duka iku sih. Sing anu ta, sing arek sik urip. Enggak sing arek jam 3 ngabari terus jam 09.00 wis Iya. ini lho. Iya nyene. Wong pancen umur ya takdir. Iku pancen gak ono sing ngeru ya. Umur rezeki pati gak ono sing. Enggak, tapi saiki dapurmu iku apa jenenge? Kok muni dapurmu didelok live iki aku sampean iki. Iku lho jenenge Wajah. Wajah. Potongan iki lho saiki kaya aku tau ndelok film Sultan Agung sih. Ya pasti lho. Ya wis potongane kaya awak ngene iki lah gede dukur ganteng ireng Lho maju. enggak. Maksudku iki awakmu sing dadi abdi dalem sing bagian. Sultan wonten. Sing biasa ya anu ngedusi jarane. Iya. Iku jenenge abdi dalem bagian dapur. Ora sing Sultan Agung. Hari ini kamu cek tambah cerdas kan bewen dina awakmu tak ajari. Lah Kok ya duduk awak-awak dhewe belajar wong loro. Awakmu saiki aku gak sanggup, Bener. dadi aku saiki Iya, iya. ana Gus Mirza. Heeh. Cek ngajari awakmu wis gak sanggup tentang persatuan dan kesatuan lho, persaudaraan ngono kan kamu lemah persaudaraan iki. Lho, iku penting, Bos. Masa? Makane yo apa aku delok rare kok delok saiki kok kerja kabeh iku termasuk sing hubud dunia. Jadi ketika rarek nganggur itu termasuk persaudaraan itu sangat kuat. Biasanya ngopi si isu. Iya. Ya bukber bareng. Iku kan acara, gak pola. Lah rarek kerja terus lho, wong kerja gak digawa mati. Mikirno duit tok ya. Mikirno duit tok. Persaudaraan iku penting. Lebih penting silaturahmi penting. Heeh. Misalnya awakmu Wah. dulur mbek dhuwit ngono milih apa? Ya duit sih. Tak pikir baru aku dulur. Lah wong saiki dulur nek ganti duit ya gak disambangi. Iki aku malah madhab tak juprek iki. Aku jelas lek iki. Wis ngene, mari iki sinau nang Gus Faris Muhammad Mirza iki pegiat turos saking Pondok Tebu Ireng. Nah iki engko mbahas iki kitab At-Tibyan fi al-Nahi an nahyan. Wangel jenenge. Iki cek Gus sing nerangni. Soalnya tulisannya gede, sama kan biasanya tulisannya sing Arab ya di Arab apa? Ekon, ngene. Jawa. Biasa sing ono jejer waseso aku. Ada yang nyanyian santri tapi anu, apa jenenge paling seneng sing jenggotan ngono, Dik wis ono terjemahan. Lho lah iya, aku kan lek gak jenggot gak pati sip. Kamu kok jenggot? celana cingkrang ngono. Iku jenggot naga iki. Sing kitab jenggotan iku. Wis pokoknya ini tentang menjaga persatuan dan persaudaraan. Ini mahakarya dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini Mbah Hasyim, ini salah satu kitabnya yang nanti dijelaskan oleh Gus Faris Muhammad Mirza atau Gus Mirza. Gus Mirza, Ini kita pegiat kenal, turos. Ini saudara saya, teman saya, ini sahabat karib. Sama-sama pegiat turos, Rip. Aku seneng manuskrip. Lah kamu kan manula ya. Ora manuskrip. Gus. Waalaikumsalam. Gus ngapunten. Insyaallah lek pun betul kitab kuwantel ngene. Ndredeg kok seneng ndredeg kok. Di mana dhewe kan kitabe wah. Tapi ya digawe pajangan tok gak apa-apano. Gus Mirza, kita dengan seluruh pemirsa TV 9, beliau pegiat turos saking Pondok Pesantren Tebu Ireng. Iya, betul. Nah, hari ini kita akan membahas kitab napa kersane kula mboten kelintu niki lho. Kita akan membahas kitab At-Tibyan fin Nahyi an Muqati'atil Arham wal Aqarib wal Ikhwan. Alhamdulillah balenono. Dawa. Emang dawa niki judule. Sing mau. Ya mek ati biyane tok aku. Gus, itu sebuah mahakarya yang ditulis oleh Hadratus Syekh. Iya, betul. Jadi At-Tibyan itu sebuah karya yang ditulis oleh Hadratus Syekh yang ingin mengingatkan kita supaya tidak terpecah belah dalam persatuan ya sebagai sesama orang Indonesia, sebagai sesama orang Islam.
apalagi kita kan banyak melalui dinamika yang kadang membuat kita terkotak-kotak gitu. Oh nggih, leres itu. Karena memang tidak hanya beda keyakinan, sesama Islam kadang pun nggih banyak Iya, kotakannya. Gontok-gontokan. Ya enggak, ya ngono iku debat. Oh, nggih. Gus Mirza, hari ini kitab At-Tibyan ini yang membahas tentang menjaga persatuan dan persaudaraan. Nggih. Nah, niki tos pundi? Monggo. Nggih, jadi Mbah Hasyim menulis kitab ini karena suatu respon ya. Jadi sedikit cerita dulu di awal. Mbah Hasyim itu punya banyak karya. Mungkin ada sekitar 30. Betul. Dan karyanya itu tipis-tipis, tidak ada yang besar dan tebal. Ini tebal karena ini kumpulan. Oh, dijadikan kitab 30 jadikan satu. Nggih, jadikan satu jilid. Oh. Dan rata-rata kitab itu ditulis sebagai respon dari suatu masalah. betul. Nggih. Misalkan Mbah Hasyim sedang prihatin tentang kok arek zaman dulu itu ketika belajar ndak kasil-kasil. Nggih. Akhirnya bikin kitab Adabul Alim wal Nah, Muta'alim. itu Oh, kemarin nggih. itu kita bahas. Ya, tata cara Nggih. belajar dan mengajar. Nggih. Kok anak sekarang banyak yang bertengkar sesama Islam. Akhirnya Mbah Hasyim juga membuat kitab. Kita. Kok ada anak nikah tapi gak beres rumah tangganya. Nggih. Mbah Hasyim bikin kitab juga namanya Daul Misbah. Seperti kemarin di Jombang itu angka perceraian 2000. Nggih. Waduh. Niku luar biasa. Pemecah rekor kita, Dik. Rekor yang gak baru itu dipecahkan. Itu enggak ada sisa-sisa gimana gitu Gus yang anu. Kok malah ada luru. ada temen ngontak seperti ini, katanya kesempatan tuh hanya datang 3 kali, kok ini 2000 kali. Gawat ini. Enggak apa-apa, second kita siap. Yang Menampung. penting lecet-lecet enggak terlalu banyak. Iya. Masih ada dosbooknya. Aku tangan pertama. Nih Gus, Oh, kemarin juga kan yang terdahulu kita membahas salah satu kitab yang luar biasa tentang kritisi yang itu ditemukan di Riyadh. Iya. Kitabnya Mbah Hasyim, Iya. manuskripnya Kaful Awam. Kaful Awam itu 1913. Iya. Artinya ulama Nusantara termasuk Mbah Hasyim salah satunya Hadratus Syekh karena ilmunya sangat luas sekali. Itu juga produktif sekali dalam penulisan-penulisan yang mungkin saja manuskrip itu tidak ditemukan. Ini mungkin yang ditemukan gitu sih. Iya. Yang 30 kitab. Tapi masih banyak mungkin dulu kan memang rata-rata dari ulama-ulama terdahulu Syekhona, Mbah Soleh dan lain-lain itu memang rata-rata punya catatan kecil saat ngaji atau saat kemana itu punya catatan-catatan. Nah ini kita akan baca kitab beliau At-Tibyan. Ya, jadi memang betul bahwa tradisi ulama-ulama kita dulu tuh menulis. Merespon sesuatu ditulis. Iya. Nanti kalau tidak setuju ya harus menghadirkan tulisan juga. Tulisan lagi. Kalau kita sekarang kan status ya. Nggih. Langsung kok balas-balasan status. Kalau nggak mempan kirim-kiriman stiker kan gitu. Sekarang nggak begitu kreatif. Yang kreatif hanya stiker itu aneh. Stiker ya. Nanti boleh tuker stiker ya. Dulu kan kritis bikin kitab tandingan untuk menjawab, bikin kitab lagi untuk menjawab itu kan kayaknya itu kayak intelektualnya terjaga gitu loh. Iya. Dan memang kemarin mungkin ceritakan di Kaful Awam bahwa Kaful Awam itu ditulis oleh Mbah Hasyim, Nggih. dikomentari lagi oleh gurunya, Nggih. dibalas lagi oleh Mbah Hasyim juga balas-balasan tapi pakai kitab. Itu kan Seru. berkelas. Nggih, kelas. Sekarang nggak ada kelas memang karena online yang seru. Ya online karena kelasnya online ini kebetulan. Nggih, itu yang memang harus terjaga sampai hari ini karena memang rata-rata di masyarakat sering kita berulang-ulang di kilatan ini Gus. Rata-rata masyarakat itu tahu kiai-kiai Nahdlatul Ulama itu taunya saktinya, taunya memang karomah-karomah kejadukan dan lain-lain. Tidak tahu kalau karya-karyanya banyak sekali. Jadi itu, monggo. Oke, jadi At-Tibyan ini sebenarnya Mbah Hasyim melakukan otokritik ya terhadap umat Islam sendiri. Wes lah padha wong Islame ojo bengkerengan. Nggih. Bengkerengan masalah apa? Bengkerengan masalah
kalau dalam kitab ini sebenarnya terkhusus dalam masalah sesuatu yang memang ada khilaf di dalamnya. Contohnya, dulu waktu saya kecil itu antara saya dulu SD-nya NU, Oh, nggih. sebelah ada SD Muhammadiyah. Oh. Itu sering berantem. Oh, kamu kunut. Iya. Loh, ya bene toh daripada sampean nggak kunut gitu. Iya, iya. Tapi kok sekarang kayaknya sudah tidak ada. Nggih. Mungkin sepertinya sama-sama tidak salah subuh. Nggih, nggih. Jadi nggak usah bahas gitu. Atau bahas yang misalnya terawih 20 atau 8. Nah, iya. Sekarang nggak begitu dibahas karena nggak ada yang Nggak ada yang terawih. taraweh. itu yang menjadi keprihatinannya Mbah Hasyim. Jangan sampai sesuatu yang sifatnya itu memang ada perbedaan pendapat. Tidak usah dipaksakan untuk sama. Berbeda itu tidak masalah. Wabil khusus Mbah Hasyim di kitab ini cukup pedas dalam mengomentari ojo sampai karena masalah seperti itu, masalah khilafiyah, kemudian kita diem-dieman. Karena kita kan tidak boleh mendiamkan saudara muslim kita lebih dari 3 hari. Di sini Mbah Hasyim sangat ketat. Sudahlah, kalau memang urusannya seperti itu, kalau kata anak muda gak worth, gak layak, Enggak layak ini. gak pantes sampai menengne dulure bahkan lebih dari 3 hari. Betul. Nggak worthing hari ini. Enggak oleh berarti. Ya enggak, intinya itu kalau dulu itu memang kiai itu mengkritisi keadaan sosial. Ya. Jadi sebuah kitab ada referensinya, Betul. ada nukilnya di mana dan ulama salaf sampai kadang sampai sahabat, sampai Kanjeng Nabi, sampai Al-Qur'an jelas gitu loh. Sekarang kan permainan kita tidak jelas, Bro. Iya. Ya guys. Kadang kita debat kursi nggih. Monggo, Bos. Nah, sehingga dalam kitab ini Mbah Hasyim mengatakan seperti ini. Barang siapa yang sebelumnya itu saling berinteraksi, Nggih. entah karena kerabat, entah karena teman, entah karena memang ada relasi bisnis, kok kemudian tidak saling sapa, di situ dia melakukan dosa besar. Jadi ini harus menjadi suatu kesadaran kita bersama. Kita kan sudah banyak melewati momen nih, Nggih. entah perbedaan pilpres, Nggih. besok nanti pilkada, Nggih. mungkin beda fans MU dan Liverpool yang kemarin habis kalah menang itu. Lah itu kan tidak boleh. Ada perbedaan. Gara-gara perbedaan terus kita tidak saling sapa. Lah, itu masalahnya, ada perbedaan istri barang itu. Wah, kalau itu beda. Oh, beda lagi. Memang harus beda ya. Iya. Dibayi mbahnya nang mriki. Katanya perceraian dibayi nang mriki. 2000 loh, Bro. Ya masalah MU tadi, Gus. Wah, perbedaan. Masalah perbedaan. Enggak, saya kan dread, Bro, masalahnya. Dread. Berarti termasuk dread itu yang apa? Yang Enggak, karena satunya Red Devil. Oke. Saya kan enggak suka ada setannya itu loh, Bos. Kamu berat berarti ini sih berat. Satuin nemen berarti. Ya, yang penting ada Muhammad Salah itu loh. Kenapa kalah? Karena puasa, Gus. Oh, puasa. Oh iya. Baru dengar pembelaan yang ini saya. Nah, sehingga dalam kitab ini Mbah Hasyim menekankan siapa-siapa yang memang sudah memiliki hubungan, wabil khusus kerabat ya, karena kan di sini ditekankan ar-rahim, yaitu kerabat, sanak kerabat. Itu oleh Mbah Hasyim wajib untuk selalu disambung. Walaupun nanti ya kita kan memang banyak karakternya ya. Nggih. Kadang ada yang tidak suka ketemu kerabat ditanya kapan nikah. Iya. Akhirnya wis gak usah ketemu wis daripada takoki kapan nikah ya. Iya. Atau kadang ketika ketemu kok tambah gendut. Ya, Nah, iya. tapi bagaimanapun kerabat, wabil khusus anak kepada bapak atau kepada sepupunya atau kepada keluarga-keluarga terdekatnya, itu wajib bagi umat Islam untuk selalu menjaga hubungan tersebut supaya tidak putus. Karena kadang itu yang misalnya bercanda keterlaluan, baru sambang mbahnya kapan mbah meninggal gitu. Itu kan kadang bercanda keterlaluan. Itu kadang mempengaruhi juga ada yang nggak hamil lama misalnya kok nggak duwe anak. Iya. Itu sudah kadang kita mungkin Tersinggung tanyanya ya. itu Sajane biasa. Iya biasa, tapi yang menerima kadang. Iya. Sehingga di sini Mbah Hasyim menukil ya, saya bacakan sedikit. Monggo. Wa an Muhammad al-Baqir radhiyallahu anhu anna abahu Aliyan Zainal Abidin radhiyallahu an qol la tusahib qati'a rahimihi li anni wajadtuhu mal'unan fi kitabillahi ta'ala fi salasati mawadi'. Bahwa ada
dari Muhammad Al-Baqir radhiyallahu an dari abahnya yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin berkata, janganlah kau menemani orang yang memutus silaturahimnya, sebab saya mendapati orang-orang seperti ini itu dilaknat dalam kitabnya Allah setidaknya dalam 3 tempat, dalam 3 surat. Ada surat Al-Qital, ada surat Ar-Ra'du, ada juga surat Al-Baqarah. Maka memang menjaga tali silaturahim bagi umat Islam itu merupakan suatu yang sangat penting. Terlepas bahwa memang kadang tidak cocok, tapi tidak boleh sampai kita itu melepas tali silaturahim kita terhadap kerabat-kerabat kita. Diundang nggak datang gitu. Diundang nggak datang itu Berarti kan. tidak boleh membenci ketika disakiti berarti kan. Sebenarnya kalau menurut saya yang menyakiti pun harus introspeksi diri. Oh ngoten. Tiba Iya. lho kene kan kadang kan mau menyakiti ngoten Gus. Terus mriki niku pun nyepuro, tapi ternyata malah ngedo tiba arek iku duwe utang kene. Kalaupun ditagih ternyata. Kalaupun tidak cocok, nggak suka secara karakter, masih wajib kita untuk menjaga silaturahminya. Ojo kepaten obor. Ojo kepaten obor. Ya mbok korek. Enggak Korek gosok. maksudnya obor itu istilahi ngono lho. Oh, salah. Ngapunten, keterbelakangan mental. Kamburi-mburi nemen. Nah, sehingga oleh karena itu dalam kitab ini banyak sekali bahasa menukil, baik itu ayat, baik itu hadis. Seperti misalkan ini. Dalam hadis ini ya, langsung saya cuplik saja. Ada seorang A'rabi itu orang desa. Bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Wahai Rasul, ya Rasulullah, ayul a'mal abghadu ilallah?" Amal apa yang paling Allah itu tidak suka? Kata Nabi dijawab, al-isyraku billah. Ya, memusyrik terhadap Allah. Wah, oke, itu kita semua sudah tahu. Kemudian apalagi wahai Rasulullah? Memutus tali silaturahim. Apalagi ya Rasulullah? Memerintahkan terhadap mungkar dan mencegah terhadap kebagusan. Ternyata memutus tali silaturahim itu termasuk perkara yang Allah tidak suka. Karena dalam awal-awal kitab ini dijelaskan bahwa silatu itu nyambung, silah itu nyambung, rahim itu sanak raket. Lah, rahim, kata rahim itu kan mirip dengan sifatnya Allah yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka Ar-Rahim itu atau sanak raket memang oleh Allah diciptakan untuk kita kasihi, diciptakan untuk kita bersamai, diciptakan untuk kita bantu, bukan untuk kita alah tidak malah diutangi terus aku kok. Itu enggak. Memang malah kita harus tetap membantu. Apalagi yang memang memiliki hubungan darah. Kadang-kala begini Gus, kalau di hari raya itu budayanya kan silaturahmi. Iya. Lah itu kalau di kampung itu kayaknya 1 bulan kadang nggak selesai, ada saja tamu itu ada saja, padahal kan uang ampau ini sudah habis untuk anak-anak. Masih jaluk sepuro. Ya enggak begitu, maksudnya kan memang budayanya. Kita kan mboten neco kadang dengan budaya-budaya yang memang wis kalau ada anak-anak di bulan Idul Fitri, biasanya itu kan Syawal itu wis berbagi kepada anak-anak khususnya. Lah kadangkala mau enggak begitu, kita sendiri yang enggak enak karena enggak kayaknya adatnya kayak ada yang enggak enak gitu. Iya. Lah itu kadangkala terus pundi. Ya memang Idul Fitri kita itu kan unik ya. Itu suatu budaya yang tidak ada di negara lain. Orang berbondong-bondong mudik, kemudian yang anak kecil dikasih angpau. Sakjane kita-kita yang sudah besar ini kan yo kangen dikasih angpau ya. Nggih, leres. Malah nyangoni. Malah nyangoni terus siap-siap wis nabung. Maka sesungguhnya itu kearifan yang anak kecil kan perlu merasa senang ketika silaturahim. Kalau silaturahim kemudian cuma duduk mendengarkan yang tua itu kan mereka tidak punya dunia. Benar. Maka adanya angpau mungkin 10.000, mungkin 5.000, mungkin 20.000. Itu kan stimulus supaya anak, oh berarti kalau saya mungkin motivasinya masih kecil ya. Wes engko mari ngono
gawe tuku Tamiya, Nggih. habis itu beli mobil-mobilan, atau kadang diminta ibunya, terus tak simpenin. Nah, tapi tidak masalah, yang penting kan saya dulu seneng sekali ketika diajak silaturahim, walaupun di pikiran itu, iki 10.000 gitu. Gitu. Tapi gara-gara itu seneng silaturahim dan tahu Silaturahim saudara dan sebenarnya. tahu saudara. Berarti kita harus nilai baiknya yang kita jaga. Nilai baiknya itu merupakan suatu strateginya saja. Anak saya Tapi itu luar apa? biasa, setiap disangoni dulur-dulure iku langsung kayak no ibu-ibu kayak tuku tempe. Wah, Wah investasi bodong itu. Iku enak ngomong gitu. Kita belajar untuk Itu baik. sampai rekor loh, uang baru itu di BI itu juga kelabakan. iya. Itu sampai ada uang yang dituker padahal uangnya sama, nominalnya sama, bisa nominalnya nggak sama dengan yang baru dengan yang lama. Kadang dibelan dicuci dulu, dicuci terus taruh di atas magicom itu biar kering, Nah, Oh gitu. nggih, niku biar sih. kayak uang baru. baru diinget. Luar biasa. Ternyata sama budaya kita. Sik Meski- Jawa dhewe iki. Sama saya coba. Saya kira kan sering ke luar negeri. Ada kira Gus Mir saya kok Yaman loh. Sama. Sama. Dengan Kebon Rojo sama ya, Bro? Sama dia. Nah, sehingga ini yang jelasnya begini. Saya bacakan. Al-muradu biqatir rahim al-muharrami qad uma alifa al-qaribu minhu. Yang dimaksud dengan memutus silaturahim yang diharamkan yaitu memutus kerabat yang memang sudah biasa dekat. Kok biasanya parek terus menjauh. Itu tidak boleh. Min sabakil wuslah wal ihsan sawaun kana al ihsan alladzi alifahu minhu qaribuhu malan. Baik dulu dekat karena urusan harta atau karena urusan surat menyurat atau karena urusan ziarah atau selainnya, maka faqad udzalika kulluhu ba'da fi'li ghairi udrin syar'iyyin kabiratun. Siapa orang yang memutus tali silaturahim setelah adanya hubungan yang terjalin, maka sesungguhnya itu adalah dosa besar. Dan di Jombang itu ada desa di mana ya? Di Pelandaan. Pelandaan. Itu masih masuk Indonesia nih? Masih. Oh. Tetapi kalau mau masuk desa itu memasuki hutan dulu sekitar 18 kilo. Oh nggih. Nah, di desa itu rumah itu ndak ada pagernya, bahkan ndak ada pintunya. Rumahnya itu. Rumah itu ndak, Oh, karena itu los. satu desa itu cuma 70 kakak. Oh nggih. Kemudian di desa itu juga motor itu bebas diparkir di pinggir-pinggir jalan tanpa ada yang takut hilang. Tak tanya, loh, kok berani seperti ini? Aman. Katanya, iya, kalau orang kota itu memagari rumahnya pakai besi, Nggih. kami memagari rumah kami pakai saling berkirim piring. Jadi pagernya itu pakai piring. Maksudnya Maksudnya- punya makanan, Nggih. kirim Oh, piring ke menjaga. sana. Nggih. Akhirnya sana sungkan piring, kirim piring Oh, balik. nggih, nggih. Dengan begitu akhirnya terjadi suatu kepedulian dan Nggih, nggih. mereka tidak khawatir. Kok rumahnya tidak punya makanan, tinggal ke tetangganya. Punya makan enggak? Saya numpang ya di sini. Bahkan orang sana tidak pernah kehabisan beras. Karena setiap panen Oh. itu beras itu harus diisi. Ada lumbungnya. nggih. Lumbung dulu, kalau sudah penuh sisanya baru boleh dijual keluar. Maka silaturahim seperti ini itu Jenjelan. lebih manjur daripada besi, pagar-pagar besi yang Itu nggak tinggi butuh untuk pagar stainless. enggak butuh. Kayak di desaku sing kene Dik, jaringan. Kayak ilang kabeh ngono lho, sembuaran Ono sing delekan. ngekeki marang aku yo runut terus aku. Wong sepeda dele dilu 5 menit kowe ganok Iku ngono. mek diselang, Dik. Diselang kok gak balik. Ani istilah gosok, Pak. Katanya cuman ngambil spionnya. Wong sak sepeda ae katut. Kebetulan nyantol. Nah, oleh Oh, karena saking itu gitunya. itulah yang kalau sudah biasa, entah karena tidak bolehlah kita itu gampang pisah, gampang mungkin karena dipinjem uangnya terus Iya. akhirnya wis ojo bolon mbare iki nyilian duit. Betul. Padahal kan mungkin cuma begini. Anu ya, kok mangan gak duit musik ya lah. Ini kan rawan ya. Biasanya rawan gak duit musik tapi ya gak dibayar. Sering. Sering terjadi ya. sering. Tapi janganlah hal-hal seperti itu kalau memang masih bisa ditoleransi. Mari kita dahulukan persaudaraan. Apalagi kasus-kasus seperti pilpres, beda
klub yang didukung. Bener. Dan sebenarnya kan kita akan pilkada tahun ini. Itu juga kita Oh, ini harus jadi Gus. Harus dipupuk lagi tentang pertarungan itu, Gus. iya. Ini kitab ini harus dibacakan saat pilkada itu. Biar tayangan ini ditayangan lagi berulang-ulang saat pilkada. Biar tahu saudaranya. Ya berbeda kan wajar-wajar saja gitu. Iya. Karena itu ya kan fitrah. Nggih. Tidak mungkin semua orang sama. Betul. Wong dhewe lahir dari perbedaan kok. Masa. Lah bapak mbek ibu deh. Masa tak dhewe lahir teko bapak-bapak. Ini memang hari ini di kalangan masyarakat itu kalau sudah kayaknya berbeda atau tidak cocok lama sekali kembalinya gitu. Iya, betul. Napa teng mriku mboten dijelasaken agar supaya kita bisa menintrospeksi diri ngoten Mas. Biar tahu sadar diri ketika ini. Jadi di sini dijelaskan contoh-contoh yang sebenarnya sih tidak hanya di kalangan masyarakat ya, perbedaan pendapat. Kita kan punya imam yang agung yaitu Imam Syafi'i. Beliau punya di atas Imam Syafi'i ada Imam Hanafi yang lebih dulu dan lebih senior. Imam Syafi'i dan Imam Hanafi itu punya perbedaan. Imam Syafi'i itu pakai kunut, Imam Hanafi itu tidak pakai kunut. Pada suatu hari Imam Syafi'i itu ziarah di kuburnya Imam Abi Hanifah. Kemudian di kuburannya Imam Abi Hanifah, Imam Syafi'i mukim selama 7 hari dan setiap hari pula mengkhatamkan Quran untuk menghadiahkan ganjarannya kepada Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Syafi'i ketika sholat subuh, selama beliau menetap di makamnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i tidak pernah pakai kunut. Padahal Imam Syafi'i ciri khasnya itu pakai kunut. Santrinya nanya, wahai Imam Syafi'i, kenapa kok tidak pakai kunut? Kan jenengan selalu pakai kunut sebelum ini. Kata Imam Syafi'i, li'annal Imam Abu Hanifah la yaqulu binat bil kunut. Saya menghormati Imam Abu Hanifah karena semasa hidupnya beliau mengatakan tidak sunnahnya kunut. Bahkan seperti itu. Yowes ngalahi. Kalau ini memang di makamnya Abi Hanifah, Imam Syafi'i tidak mau pakai kunut karena menghormati pendapatnya Imam Abu Hanifah. Benar. Contoh lagi seperti ini masyhur. Bagaimana Mbah Hasyim itu melarang kentongan. Kentongan. Sehingga ketika sampai jadi kitab nih. Ya, ada. Sehingga ketika Yai Fakih Mas Kumambang datang ke Jombang, semua kentongan disuruh bersihkan. Kemudian ketika Mbah Hasyim berbalik kunjung, maka masjid-masjid dipasang kentongan. Kebalik ya. Ketika yang Mbah Fakih Mas Kumambang berkunjung, itu dipasang kentongan. Dipasang. Ketika Mbah Hasyim berbalik kunjung, tidak dipasang. Cuma yang bikin kacau kan santrinya. Pasti niku. Laporan. Ketika ada Mbah Hasyim, ada Mbah Fakih, santrinya sowan. Ngapunten Mbah badhe laporan. Apa Cung? Kentongannya sampun kula delikne. Konangan ternyata didelikne. Tapi itu dialektika yang gimana gitu? Kayaknya dialektika yang seru dan sama-sama menghormati gitu. Iya, betul. Itu yang kadang kita sekarang enggak punya. Kadang sekarang kita terlalu asik dengan meyakini bahwa kelompok kita yang paling benar. Nah, niku. Padahal dulu saya dapat cerita dari Gus Koyum Lasem. Abahnya Gus Koyum itu dulu mondok di Tebuireng. Abahnya menceritakan ketika mondok di Tebuireng, yang datang ke pengajiannya Mbah Hasyim itu banyak dan dari berbagai golongan, baik dari Muhammadiyah, dari Persis, semua datang. Kenapa seperti itu? Karena Mbah Hasyim menganggap semuanya sebagai saudara. Kalau minta bertanya ya dijawab dengan baik, kalau minta petuah ya diberikan nasihat dengan baik. Maka dulu ketika Mbah Hasyim Sugeng, walaupun beliau tokoh besar Nahdlatul Ulama, organisasi lain tidak sungkan untuk berkunjung, untuk meminta nasihat, untuk bertanya suatu persoalan. Oleh karena itu adem. Bahkan Mbah Hasyim kan sampai menjadi ketua MIAI, Majelis Islam Ala Indonesia. Beliau cita-citanya yang sungguh besar adalah bagaimana supaya umat Islam ini tidak terpecah belah. Maka di sini Mbah Hasyim yang kalau saya baca itu mungkin agak marah-marah ya. Mbah Hasyim itu
agak kerasnya seperti ini. Orang-orang Islam yang bertengkar, para kiai-kiai yang bertengkar karena urusan yang memang ada khilaf antara yang kunut dan yang tidak kunut. Apa kamu tidak lihat di depanmu itu ada orang yang tidak sholat? Orang tidak kunut itu kan penting dia tetap sholat. Oh, sampai lupa yang Iya, kenapa kok yang diributkan itu yang kunut dan yang tidak kunut? Seharusnya yang kamu garap itu orang yang tidak sholat itu loh. mengingatkan yang nggak sholat gitu, daripada Iya. mengingatkan Jangan antara meributkan orang yang sudah sholat. kunut dan tidak kunut itu. Iya. Terus itu. Itu hal yang fokusnya berbeda. Ketika orang fokus, wah awakmu gak kunut, ya opo gak ngaji dah itu. Yang gak kunut pun ya ngeyel. Tapi bagi Mbah Hasyim tidak seperti itu. Wong kunut itu memang ada yang bilang sunnah, ada yang bilang tidak. Tapi bagi Mbah Hasyim sing gak sholat iku lho, sing jek mendeman iku lho sing mau urus. Ojo sing wis sholat masih diperdebatkan. Maka itu merupakan sebuah sosok bukti bahwa Mbah Hasyim sosok yang sangat peduli terhadap kehidupan sosial. Seperti beliau di sini juga menegur nih seorang kiai yang nyentrik. Nyentriknya itu beliau tidak mau menemui tamu. Ceritanya begini, ada seorang kiai yang beliau juga seorang tokoh besar. Beliau itu tiba-tiba mengurung diri dalam rumah. Mbah Hasyim lihat kok wong iki gak tahu metu. Tapi suatu hari ada pejabat datang. Pejabat diterima loh. Lek pejabat kok diterima, lek wong liyane kate ngantri sowan kok gak diterima. Akhirnya Mbah Hasyim Mengkritisi. datang ke rumahnya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Keluarlah istrinya. "Wonten napa?" "Suruh suamimu keluar." "Ngapunten, beliau berwasiat kepada saya tidak mau keluar rumah." "Ya sudah, kalau begitu bilang saja Hasyim Asy'ari menunggunya di depan rumah. Kalau tidak mau keluar saya yang masuk ke dalam." Kok rada muring-muring. Akhirnya beliau keluar. Ditanya oleh Mbah Hasyim, mungkin kalau bahasa sekarang itu, "Sampean opo kok gak gelem metu omah, gak gelem metu wong-wong." Kata kiai tadi, kemarin saya itu sholat Jumat. Dan ketika sholat Jumat, saya melihat orang-orang itu wajahnya berubah menjadi monyet. Kayak kasaf. Iya, kayak kasaf. Maka saya takut ketika bertemu dengan orang malah melihat kejelekannya. Bagi Mbah Hasyim, tidak usah begitu. Itu adalah bisikan setan supaya kamu memutus tali silaturahim. Sampai segitunya gini. Wes sering-sering maca donga iki, setelah itu ayo ewangono aku ngurusi umat. Jangan menjadi seorang yang eksklusif. Jangan menjadi seorang yang menyendiri dan tidak mau ditemui orang. Oleh karena itu bagi Mbah Hasyim, menyambung tali persaudaraan, merawat umat, menjaga kestabilan sosial itu menjadi suatu hal yang penting. Kalau jatahnya itu sosial, ya harus terus nguri-nguri sosial, keumatan dan lain-lain. Kalau memang kan ada sebagian memang yang dari awal mengurung diri misalnya, itu kan memang dari awal gitu. Kalau ini kan dari awal bersama masyarakat. Tiba-tiba punya salah satu penghambat kasaf tadi nih. Jadi tapi bagi Mbah Hasyim begini, kasafnya itu bagi Mbah Hasyim merupakan pengaruh dari syaitan. Di sini disebutkan. Artinya itu menjadi memutus dia dari masyarakat. Artinya bagi Mbah Hasyim, ayolah sama-sama ngerawat masyarakat. Ayolah sama-sama terjun di tengah-tengah sosial yang ada. Niku teng mriku dungane niku dicatet. Soale kula kadang ngoco ndelok bedas wae. Kamu tak kayak maca awakku dhewe ngono lho, Oh, kadang ngoco. Iya. Delok bedas iku gak kasar. Iku asli. Lho lah ya aku maca awakku dhewe. Dan artinya memang data-data yang di sana itu Mbak Hasyim mengajarkan itu memang ya penting untuk persatuan persaudaraan. Bahkan beliau itu sampai teliti sekali kalau misalnya ada teman kiainya atau teman ulamanya itu salah satu ulama yang atau ustadz yang ada sampai nggak keluar, beliau juga tahu itu kok jarang ketemu. Dan Mbah Hasyim itu di Tebuireng sampai hari ini setiap hari Selasa itu ngajinya libur.
Itu kan aneh, biasanya kan pondok kan Jumat. Nggih. Malam Jumat. Nggih. Iya, Iya, kita iya. itu Selasa dan Jumat libur. Oh. Ketika ditanya, kenapa sih Selasa itu libur? Ternyata dulu hari Selasa itu adalah hari di mana Mbah Hashim memantau pekerjanya, menyambangi sawah-sawahnya, hadir di tengah masyarakat. Nggih. Sehingga ada di daerah Tebireng di Ngoro itu, daerah Jombang, itu ada wakaf untuk pasar. Dulu yang mencetuskan Mbah Hashim. Karena itu bentuk kepedulian sosial Mbah Hashim. Sehingga hari Selasa beliau meliburkan ngajinya. Beliau memantau sawah-sawahnya. Karena beliau kan juga selain petani juga pedagang. Selain kiai juga petani. Nggih. Nggih. Bahkan beliau juga membuat tulisan kan berapa pentingnya petani untuk negeri. Oleh karena itu Selasa itu merupakan hari di mana Mbah Hashim memantau sawahnya, melihat orang lain panennya lancar atau tidak. Itu hari Selasa. Bagi Mbak Hasim itu Selasa itu hari tani Indonesia itu. Oh iya. Jadi hari tani nasional itu. Jadi kapan panen dan tidak itu. Ya, itu Kalau hari hari Selasa. Jumat istirahat untuk keluarga deh. Oh nggih. Karena kan memang kadang-kadang memang dia itu kadang kalau yang duduk terus dia itu full kegiatannya memang penuh sekali nggak Iya. istiqomah ngajinya tiap sore anunya ini itu ada terus makanya ke saat liburan santri kayak puasa atau di Maulid itu kayaknya bebas gitu. Merdeka. Itu saja masih silaturahmi ke makam-makam, Iya. silaturahmi ke sana ke sini kayaknya nggak ada berhentinya. Makanya saya cita-cita nggak jadi kiai kayaknya susah kayaknya. Tuh. Karena bingung, pengangguran tapi acaranya ya banyak gitu loh. Ditanya sibuk apa ya, nggak sibuk gitu. Tapi cari waktu tuh ya sulit. Nggih. Itu kayak kita kalau ya kita kan sulit. Ya sulit itu. Jadwal nganggurnya itu loh banyak. Tabrakan ya, jadwal nganggurnya. Tabrakan sering tabrakan itu. Lek Oke. kadung ke makom gak gelem mulih. Iku kok ora gak gelem mulih, gak wani mulih. Mulih diseneni. Guys, kita baca lagi kilatannya. Alhamdulillah. Nah, dari situ dapat kita maknai. Walaupun memang di sini Mbah Hashim dawuh terjadinya perbedaan pendapat itu tidak hanya di kalangan umat saja. Nggih. Di kalangan para imam-imam wa kadzalika waqa'a al-ikhtilaf baina syaikhail madhhab Ar-Rafi'i wal Nawawi radhiyallahu anhuma fi masaila katsiratin. Mbah Hashim mengatakan bahwa di antara ulama itu juga terjadi banyak perbedaan pendapat. Bahkan kadang kita mengklaim lek ulama ini A pasti satunya B. Juga di antara Imam Ahmad Ibni Hajar, di antara Imam Romli juga banyak sekali. Tapi ada satu yang harus kita ambil, yaitu walaupun mereka berbeda pendapat, mereka tidak pernah saling mencaci. Nggih. Walaupun mereka berbeda pendapat, mereka tidak pernah saling menyalahkan, tidak pernah kemudian mereka saling menyalah-nyalahkan, dan mereka tetap mutahabbina, mutaakhina, mutasofina. Mereka tetap orang yang saling mencintai, gampangnya memang sepakat untuk berbeda. Betul. Jadi ya sudah, lah memang berbeda ya enggak apa-apa itu. Yang penting enggak saling mencaci. Kita kan sekarang beda. Kalau perbedaan, Perbedaan apalagi di itu- Pilpres. Tapi di Pilpres itu yang tahun ini nggak ada yang saling mencaci itu kayaknya. Ya pilpres e. Ya itu lek di komen ya tetap ada. Iya, mantene biasa deh sing biodo deh. Yang ribut itu yang bioto. Bioto. Tapi kadang-kala sekarang itu Gus, panjang sekali. Setelah selesai, yang menang masih ngomong itu saja, Iya. yang kalah juga masih kritisi itu saja, kayaknya nggak selesai. Kadang-kala kan masyarakat awam yang bosen Iya. dari para intelektual itu nggak mengeluarkan satu sistem yang bagus atau karya yang bagus bisa di-share ke masyarakat, mengeluarkan fatwa kejelekan itu kan kita sendiri yang bosen kadang-kadang. Ya memang kadang masyarakat lebih butuh contoh ya Nah, dari iya. yang atas-atas kita itu ya. Ya kalau sudah selesai urusannya ya kembali lagi lah, bersatu lagi, jangan diterus-teruskan. Karena sekarang Indonesia itu over motivasi itu sudah over. Nah,
tauladan yang sekarang masih sedikit. Quotes-nya sudah banyak ya, kata-kata bijaknya sudah banyak. Wah, itu ngelakon ini juga yang saya setiap lihat itu tok-tok itu deh. Iya, Itu isinya motivasi semua. Ayo mau delok. Tauladannya nggak ada kayak. Nggak dilakukan sendiri. Tahu aja. dan kayaknya kan orang sekarang beda terus gak nyatru itu kan nggak enak gitu loh. Betul, Nggih, betul. gatel. Kayak gak ngelokno itu terus. Oh, gara-gara perbedaan kurun yang terusin jenengan wau lho dari Muhammadiyah dan NU. Kula ndelok ya Allah, akhirnya kula gak sholat. Wah, itu. Lho kan maksudnya sholat ke omah, awalnya ke sholat. Itu ya jangan nggak boleh salah di mana saja. Itu Ya, bagus. kamari-mari masalah itu. Kita baca lagi. Oh, nggih. Kilatannya. Kemudian apa lagi ini saya carikan dulu. Karena ini kan tebal sekali. Nggak apa-apa, Iya. kita baca mukadimahnya sampai anu juga nggak apa-apa. Jangan dong. Ini edisi khusus. Saya nggak pulang-pulang nanti ini. Dari mukadimah sampai akhir nanti. Karena memang karya-karya beliau itu banyak sekali. Setelah saya baca satu-satu, loh, ya di kilatan ini deh. Iya. Makanya kilatan ini jangan sampai selesai. Kalau bisa kilatan ini itu 1000 episode. Jangan hanya di puasa saja kilatan ini. Kan kilatan itu bagus. Iya. Ya harus diteruskan, hal yang bagus jangan dihentikan. Benar, luar biasa. Tolong ke Mas Hakim besok. Karena turas ini bagus. Aku kok mau beda pandangan. Karena ini menurut pendapatan saya. Oh lah iku sebenarnya. Ini maksud saya kitab turos ulama Nusantara itu kayaknya pas untuk masyarakat itu loh pas. Itu pendapat-pendapat ulama pas. Pendapatan kita juga pas saat kilatan ini diteruskan. Lah ini kemudian terkait tentang mendiamkan saudaranya. Mendiamkan saudara. Jadi Mboten nyopo berarti. ya ndak nyopo. Kita itu kan tadi di awal sudah saya singgung. Nggih. Kita ndak boleh mendiamkan saudara kita lebih dari 3 3 hari. hari. Nggih. Siapa orang yang memulai menyapa lebih dahulu, dialah yang dapat ganjaran kebaikan. Kalau yang disapa tidak mau menyapa balik, ya sudah itu urusan dia. Tapi dalam kasus orang yang saling mendiamkan, siapa yang menyapa dulu, itulah yang mendapatkan kebaikan. Oh, ngoten. Kadang disapa enggak nyapa balik gitu mboten masalah berarti. Kalau lagi hutang ya jangan. Tapi teng desa ini biasanya masih tukaran tuh anaknya nggak akeh Gus. Lah iku bumbu hiburan iku tok, Dik. Kate hiburan apa maneh, wong nang mall yo ndredeg. Meskipun ini Gus ya. Walaupun kadang kita orang desa kan punya kearifan dalam menyapa ya. Nggih. Mampir mas, Sewu. padahal dihampiri tenanan ya bingung aslinya gitu. Karena apa-apa. Iya, terus kadang monggo mas, itu kadang teman-teman dari Jakarta itu heran dengan orang Jawa. Kenal tak kok nyopo? Gak kenal. Kadang ya. mboten kenal Nggih. belas. Jadi seperti nyapa saja gitu. Lah nggih. Mungkin kita ingin menggugurkan kewajiban untuk menyapa atau menggugurkan larangan kita untuk mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari. 3 hari. Jadi kita harus cek. Artinya mendiamkan karena suatu kasus ya. Walaupun memang sempat terjadi. Nanti khawatirnya ada kok pernah terjadi sahabat Nabi mendiamkan istrinya. Memang pernah. Nggih. Tapi kalau marahnya itu karena urusannya agama, bukan karena hawa nafsu, itu diperbolehkan. Tapi bagi Mbah Hasyim wis lah lek awak dhewe kerucu-kerucu ngene iki Nggih. koyoke kok lebih condong ke hawa nafsu. Nggih. Khawatirnya memang ditemukan beberapa contoh. Misalkan ada nabi yang mendiamkan istrinya, ada sahabat yang mendiamkan istrinya. Seperti itu memang ada. Tapi beliau-beliau itu melakukan itu karena urusan agama, ditegakkannya agama. Nah, Karena pembelajaran lah istilahnya. pembelajaran. Kalau kita, saya kira lebih condong ke mangkel hati. Jadi lebih baik janganlah, tetap bagaimanapun jangan pernah mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari. Mungkin itu dulu sistem konsep yang ditata karena dulu memang orang itu nggak punya kertas untuk menulis, nggak punya kitab untuk beli. Makanya dibuat konsep sampai orang itu kadang misalnya konsepnya Mbak Hasyim sampai jadi konsep keseharian. Ya, Misalnya tahlilan jadi rukun kembali, saling menyapa, saling silaturahmi. Itu kayaknya konsepnya yang jalan gitu. iya. Sehingga jadi dalam
menyapa itu kan suatu kebaikan. Dan kita itu punya dan sangat akrab dengan kata-kata amar ma'ruf nahi munkar. Ada yang menarik dalam Ihya itu, Imam Ghazali menjelaskan wa amara bil ma'rufi wa tamaro, bahwa sebenarnya setelah kita menyuruh kebaikan itu ada tingkat lebih lanjut. Itu menjadikan kebaikan tersebut menjadi suatu kebiasaan. Maksudnya kebaikan lek wis dadi kebiasaan itu sudah bukan suatu hal yang berat untuk dilakukan kok. Nggih, kedahe ngoten. Bagi orang yang jarang nyapa, kayak nyopo iku Abot. mosok aku luwih sugih nyopo sing. Walah. Mosok aku Ndek dhuwit kok nyopo sing. mari tuku mesin cuci kok nyopo sih gak ada mesin cuci kan berat kalau kita ndak biasa. Tapi kalau kita biasa sudah enak. Sama orang yang nggak pernah nakal itu loh. Mau nakal itu kayaknya susah yang di awal. Kalau sudah terbiasa kan santai. Iya, dan wis tobat arek. mokel ya misalnya ya. Awalnya sungkan kok biasa lulus Iya. biasa. Sekarang kayak biasa gitu saya lihat Iya. siang-siang di jalanan itu kayak biasa aku ndelok mek ngombe es iku, Dik. Yo Kemarin ketemu. Ya berarti kan iki sebutan banget. Enggak kayaknya Ngawasi itu mau yang mokel penting tuh. dalam Atibian ini kita perlu menjaga persatuan dan persaudaraan gitu. Ini akan tentunya yang versi lengkapnya ya memang di Atibian Ya, ini ada kalau di memang Atibian. mau dibaca oleh pemirsa dan juga sahabat-sahabat nantiyin yang nonton yang siapapun Oh bisa sahabat-sahabat gitu kita untuk Bisa, membaca. ada yang versi bahasa Arab, ada yang versi bahasa Indonesia. Kita sudah menerbitkan dua-duanya. Ini kalau mau beli sudah di toko-toko kitab Ada, di Jawa di toko-toko Timur kitab atau ada. harus ke Tebu Tebu Ireng? Ireng. Atau kalau yang versi terjemah bisa datang ke Tebu Ireng, ada di Pustaka Tebu Ireng. Itu Yang lebih mudah di- untuk dibaca. Yang arah ke makam itu. Ya, jadi masuk makam lorong makam, Oke. sebelah kiri itu ada Tebu Ireng Bookstore. Nah, Oh, itu oke. kalau mau beli Oke. langsung Atibian karena versi lengkapnya tentunya Versi karena ini lengkapnya di sini. terbatas waktu. Kalau kita bahas Atibian saja, ini 1 bulan kita bahas ini. Kayak enak ke Tebu Ireng. Ono kopi enak di kono. Tapi habis ini besok kita tetap bersama Gus Mirza dengan pembahasan yang berbeda tentunya karena kilatan podcast ini akan terus selama Ramadan menemani sahur panjenengan-panjenengan untuk menambah wawasan kitab-kitab turos ulama Nusantara Gus. Kita terima kasih Gus Mirza. Sama-sama. Kita sama-sama. ketemu lagi besok. Siap. Pokoknya jangan kemana-mana untuk terus di kilatan. Pokoknya seluruh pemirsa tetap di kilatan podcast ngaji kitab turos Nusantara. Kita besok ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.